Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, lengan dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengan dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, dari dua bacaan ini rupanya kalau saya boleh katakan kuncinya adalah apa yang menjadi hal yang paling berharga, apa yang menjadi harta kita. Ketika membaca bacaan pertama, kisah itu memang betul seru ya, seru dan ya apa ya, di sini ada percakapan kisah Raja Yehuda Asia yang mati terbunuh dan seterusnya ini, dan semuanya itu mengingatkan kita tentang apakah yang menjadi hal penting dalam hidup. Dan disitulah rupanya pada waktu itu bangsa Israel lebih berarah bukan kepada Allah tetapi kepada Tuhan atau Allah lain. Dan tentu ini yang tidak dikehendaki Allah dan lalu dipertegas oleh Matius. Kalau ditanya apa yang menjadi harta kita, apa yang bisa kita jawab? Ketika dalam sebuah seminar lingkungan hidup disampaikan kata yang paling berharga itu adalah nafas. Kalau kita tidak bernafas, tidak ada kehidupan. Nafas itu dari bahasa Timur Tengah yang artinya juga Allah yang hadir. Jadi nafas itu pun dimengerti sebagai kehadiran Allah. Meditasi yang sifatnya untuk pengolahan hidup batin itu pun memakai nafas, menghirup dan mengeluarkannya sambil membatinkan doa-doa itu di dalam hati. Tapi mungkin kita juga punya pandangan lain. Ketika bersama dengan keluarga atau ketika saya berkunjung ke lingkungan saya melihat ada begitu banyak anak-anak yang saya pikir inilah yang akan menjadi harta gereja. Kita mungkin pernah ke paroki Alam Sutra. Di depan itu ada kisah tentang Santo Laurentius. Ketika diminta untuk memberikan harta benda gereja kepada pemerintah Roma, Laurentius lalu memanggil orang-orang miskin di kota itu, lalu mengatakan inilah harta benda gereja, harta gereja. Dan itu ditulis dalam bahasa Latin itu di depan patungnya Santo Laurentius. Gereja memahami siapapun kita adalah harta dari Allah, dan itu menjadi sesuatu yang penting. Bapak Ibu saudara kasih, artinya bahwa dari sini untuk panggilan video perkudusan itu tidak melupakan bagaimana keluarga kita. Saya sedang sering terinspirasi dengan ini karena beberapa kali dalam berkunjung saya melihat ada begitu banyak anak-anak yang mungkin juga menjadi perhatian bagi banyak orang dalam setiap kegiatan, dalam setiap prosesnya. Dari situlah ya, kalau orang tua saya kalau kita kan
pulang, lalu kelihatan bahwa pulangnya itu hilang, lalu wajahnya menjadi cerah. Saya kira mungkin terjadi pada keluarga-keluarga dengan anak-anak, apalagi kalau Anda yang sudah punya cucu gitu ya, itu ya biasanya kalau misalnya para warga senior saya sudah tanya, udah berapa cucunya. Mengungkapkan itu bukan perkara gampang untuk mereka yang belum punya cucu, tapi saya sudah punya cucu banyak dengan baptisan. Hari kemarin 20 bulan setiap bulan itu 20 kali dibaptis, luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi dengan itu pun terjadi dengan Allah. Saya meyakini itu dari atas sana yang beliau atau Allah masih melihat mana itu rukun dalam keluarganya. Harapan-harapan yang terus boleh ditumbuhkan. Mungkin ada kesulitan dalam hidup, itu biasa. Semua pun mengalami. Seringkali kita merasa sendiri dalam hal itu, tapi ternyata ada orang yang lebih tidak mudah menghadapi hidupnya. Saya menjadikan juga dari bacaan kemarin ketika doa Bapa Kami itu menjadi doa yang sangat menyentuh. Tadi malam dalam perayaan Ekaristi di lingkungan saya mendapati seorang yang kemudian bercerita, kalau saya punya pengalaman yang demikian, yang sulit, tapi kemudian satu persatu terselesaikan. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak mudah, tetapi ketika itu dijalankan dengan tulusan, saya melihat tulusannya. Seorang bapak kalau sudah sampai mata berkaca-kaca, apalagi itu kan sudah lain. Kalau para itu sudah biasa. Tapi untuk bapak-bapak yang kemudian menceritakan bagaimana kehidupan keluarganya, saya sangat tersentuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, teman-teman Devosan Radio, apa yang menjadi pegangan kita dari devosi yang kita lakukan, tentu terarah keluar pada hal demikian untuk mendoakan mereka ini. Saya percaya kita semua punya kesulitan, tapi di luar sana rupanya kesulitan orang tidak kurang beratnya. Mari kita bersama pada beliau yang terus mendoakan kita, bersama para santo pelindung kita, dari pun gereja memperingati Santo Aloysius Gonzaga, pribadi yang hebat dalam beberapa tahun usianya, usia hidupnya saja, tapi juga kemudian menjadi pelindung untuk kaum muda, sama seperti atau kemudian Santo Carlo Acutis yang dalam beberapa hari ini religinya sudah dicatatkan juga, dan juga dari mendoakan bahwa religi itu sesuatu yang sangat membantu kita untuk memahami bagaimana orang-orang kudus itu terus menjadi bukti kasih Allah bagi kita sekalian. Kita